Foto dan video banjir di Kalimantan masih ramai di lini masa. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung lewat Zoom dengan juru kampanye hutan Greenpeace, Ari Rompas. Bang Ari, selamat malam. Selamat malam. Bang Ari, kita tahu Pulau Kalimantan ini kan salah satu paru-paru dunia ya, karena luas hutannya 40 juta hektar, sekitar 40 juta hektar lah. Tapi Greenpeace Indonesia menyebutkan luas deforestasi hutan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektar. Melihat ironi ini, apakah ini jadi salah satu dampak banjir yang nggak kunjung surut di wilayah Kalimantan? Ya, banjir ini kan sebenarnya tidak tunggal ya, tapi memang kami melihat bahwa kerusakan hutan, terutama deforestasi, itu adalah pemicu yang mengakibatkan banjir di Kalimantan ini semakin parah. Nah, kita ketahui bahwa Kalimantan ini dulunya ya paru-paru dunia. Kalau sekarang sih tinggal sisa-sisanya saja gitu. Jadi kalau kita lihat ibarat paru-paru itu sudah bolong-bolong gitu. Nah, kalau Kalimantan sendiri dengan luasan tutupan hutan yang begitu besar, tapi saat ini sudah terjadi sepanjang 2001 sampai 2019 data kami itu sudah kehilangan hutan alam primer sekitar 4 juta hektar. Oke. 4 juta hektaran ya di Kalimantan. Nah, itu yang kemudian salah satu pemicu terjadinya banjir, dan saat ini kan di tahun ini aja sudah semakin sering gitu ya, dimulai dari banjir di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan sekarang di Kalimantan Barat. Oke, kita tahu sebetulnya memang salah satunya adalah cuaca ekstrim, Bang Ari, yang menyebabkan banjir ini terus-menerus dan sulit surut begitu karena debit airnya tinggi. Tapi melihat fungsi hutan, hal ini sebetulnya cukup disosialisasikan tidak sih ke masyarakat bagaimana menjaga hutan? Artinya walaupun memang ada alih fungsi oleh oknum-oknum, tapi apakah masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut bertanggung jawab? Kalau melihat itu di Kalimantan seperti apa, Bang Ari? Sama gini ya, bumi ini adalah rumah kita, jadi semua orang ini wajib menjaga rumah kita gitu. Tapi yang paling harus dilihat siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan-kerusakan, terutama deforestasi. Jadi kami melihat memang ada kebijakan yang kemudian membiarkan terus-terusnya terjadinya deforestasi, kemudian korporasi-korporasi besar yang kemudian dengan keserakahan mereka untuk mengakumulasi modal sehingga kemudian membabat hutan secara besar-besaran. Nah, yang paling terkena dampak memang masyarakat ya. Tapi dalam hal ini sebagai rumah kita semua, kita harus berbuat sesuatu gitu. Artinya, tapi yang memang harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar adalah pemerintah dan korporasi itu sendiri, karena mereka yang mengakibatkan pembukaan lahan yang begitu besar ya. Dan dampak yang dihadapi adalah sebenarnya masyarakat yang tinggal di sekitar, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap banjir ya. Nah, ini menjadi persoalan utama yang seharusnya kita lihat, yang harus bertanggung jawab penuh adalah pemerintah dan para pelaku-pelaku deforestasi tersebut. Oke, Bang Ari, kalau berbicara soal tanggung jawab, bagaimana Greenpeace melihat tanggung jawab pemerintah dan juga korporasi yang tadi menyebabkan alih fungsi kawasan hutan di Kalimantan Barat untuk kepentingan investasi perkebunan dan juga pertambangan? Karena kita tahu kalau potong pohon aja harus juga digantikan, membuka lahan juga harus ada penggantinya. Bagaimana melihat itu di Kalimantan, Bang Ari? Ya, kalau kita lihat yang tadi ya, yang kerusakan hutan, deforestasi yang lebih luas, itu memang berasal dari konsesi-konsesi sawit. Di Kalimantan Barat itu luas konsesi sawit itu sudah sekitar 4,4 juta. Dan dia berkontribusi terhadap 1,2 juta deforestasi di Kalimantan Barat itu sendiri. Ada kebun hutan tanaman industri atau pine paper itu ada sekitar 1,9 juta. Begitu juga dengan logging concession itu 1,1. Jadi hampir sebagian wilayah Kalimantan Barat itu sudah dipenuhi izin-izin konsesi. Nah, izin-izin konsesi itu diberikan serampangan oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada batasan-batasan atau kemudian kriteria yang jelas, meskipun misalnya
dalam menerbitkan izin itu ada wajib amdal ya. Itu adalah salah satu dokumen yang bisa meminimalisir dampak di tingkat lokal. Juga termasuk dengan tata ruang. Tapi dari temuan-temuan kami itu banyak ditabrak ya, karena problem-problemnya adalah kepentingan-kepentingan perusahaan itu sudah saling bersinggungan dengan kepentingan pemerintah. Sehingga pembangunan yang terjadi itu adalah mengekstraktif alam termasuk berbasis lahan, dan akibatnya adalah kerusakan lingkungan, banjir yang semakin meluas, dan tentu dampaknya terhadap lebih luas kepada masyarakat. Sehingga memang regulasi yang perlu diatur itu adalah regulasi, dan kemudian merubah sebenarnya sistem atau model pembangunan kita yang tadi dia tidak sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi karena dia ekstraktif, kemudian berbasis skala luas, sementara aspek-aspek keberlanjutan itu diabaikan. Oke. Bang Ari, kalau kita tarik mundur dari banyak kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kita tahu putusan MA sempat membebaskan perusahaan dalam kasus Karhutla. Dianggap sebagai presiden buruk. Tanggapan Greenpeace? Ya, jadi gini ya, di Kalimantan Tengah juga sebenarnya Presiden Jokowi juga sudah diputus bersalah karena lalai dan abai untuk menjalankan atau memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia, termasuk warga di Kalimantan. Nah, itu ada peran pemerintah yang sudah kemudian diputuskan oleh pengadilan, dan sayangnya hingga saat ini itu tidak dijalankan. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya penegakan hukum itu dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga itu dia memberikan efek jerah. Nah, putusan yang terbaru dari kasus salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah juga ya, itu akan memberikan presiden buruk. Tapi kita tidak kalau menurut saya itu saya tidak kaget gitu, karena kemudian di Omnibus Law yang ada namanya prinsip liability. Jadi ada tanggung jawab mutlak yang harus dikenakan kepada perusahaan, tapi kemudian itu sudah dirubah di Omnibus Law. Nah, putusan di pengadilan di pengadilan Mahkamah Agung terkait dengan membebaskan perusahaan tersebut itu menunjukkan sebenarnya semangat itu. Karena kemudian perusahaan yang harusnya memiliki tanggung jawab mutlak itu tanpa perlu pembuktian, itu kemudian hanya membuktikan bahwa dia sudah pasang plang gitu. Sehingga kemudian dianggap itu dia sudah bertanggung jawab. Ini kan mengecewakan sekali. Tapi memang tadi karena kepentingan pemerintah termasuk dengan perusahaan itu sudah satu, sehingga mereka mampu merubah kebijakan termasuk juga melemahkan penegakan hukum. Gitu. Oke, Bang Ari, tapi kalau kita berbicara soal bencana yang terjadi di Kalimantan, ada sebuah riset dari University of Arizona mencatatkan akan ada tambahan 179 juta orang baru di dunia, termasuk di Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi yang terdampak banjir tahun 2030. Dan sebagian besar karena perubahan demografi, Bang Ari. Apakah ini juga sudah diprediksi oleh Greenpeace? Ya, jadi memang sangat beriringan ya, namanya demografi itu akan terus terjadi. Pertambahan penduduk itu semakin meningkat. Nah, itu seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, saya khawatir misalnya ibu kota kemudian dipindah ke Kalimantan, itu akan membawa migrasi termasuk masalah-masalah yang ada di Pulau Jawa dibawa ke Kalimantan, khususnya Jakarta ya. Itu akan menambah beban Kalimantan. Di tengah saat ini saja sudah terjadi banjir yang cukup parah terjadi semakin meningkat ya. Juga kebakaran hutan. Ini adalah dua bencana hidrometeorologi yang memang itu terkait erat dengan perubahan iklim, krisis iklim. Nah, ini yang harus kita antisipasi bersama, bahwa krisis iklim sudah di depan mata. IPCC sudah menyebutkan bahwa ini akibat dari ulah manusia, dan ini tidak bisa kemudian dibawa kembali lagi ya. Jadi yang kita sudah berhadapan-hadapan dengan krisis iklim. Di tengah situasi krisis iklim yang saat ini sedang mengancam, demografi itu juga akan terus meningkat.
Jadi kita harus ada perlu keseimbangan. Oke. Nah, bagaimana keseimbangan itu dilakukan adalah merubah sebenarnya model-model pembangunan yang memang merusak dan beralih kepada model-model pembangunan yang ramah lingkungan, termasuk dengan beralih pada energi-energi yang terbarukan. Termasuk menghentikan deforestasi. Sehingga bonus demografi ke depan gitu, generasi ke depan itu bisa menikmati setidaknya mereka kemudian tidak mengalami situasi yang krisis yang bertambah karena terjadinya krisis iklim. Oke, bahaya krisis iklim sudah semakin nyata. Seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah kembali lagi bagaimana mensosialisasikan untuk saling menjaga hutan, termasuk di korporasi ya harus bertanggung jawab begitu dengan pembukaan lahan termasuk di Kalimantan. Bang Ari Rompas, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.